Pelapor kasus dugaan penodaan agama meyakini Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama akan menjadi tersangka. Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab yakin kasus tersebut akan naik ke tingkat penyidikan. Jadi menurut kami, kelengkapan saksi dan alat bukti serta kekuatan argumentasi hukum yang disampaikan oleh para ahli, menurut kami sudah tidak ada alasan lagi bagi pihak kepolisian kecuali untuk segera menetapkan Ahok sebagai tersangka. Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia Teguh Nasrullah mengingatkan kepolisian agar berhati-hati dalam penetapan tersangka kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Gubernur nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Berikut pernyataan Nasrullah yang kami cuplik dari program Prime Time Talk. Kalau ada akhirnya besok diputuskan misalnya ada unsur pidana, tentu kemudian polisi hati-hati menetapkan tersangka. Besok itu baru masuk ke tahap penyidikan. Nah, berkas-berkas yang sudah diperiksa selama ini, belum orang-orang yang sudah diperiksa selama ini, baik diperiksa dalam kapasitas untuk didengar keterangan keahliannya, maupun diperiksa dalam kapasitas untuk didengar apa yang dia lihat dialami, yang kita sebut ahli, itu belum masuk berkas pro justisia. Jadi belum ada BAP transaksi, belum ada BAP keterangan ahli. Ya. Nah, yang ada adalah berita acara pendengaran keterangan, permintaan keterangan. Nanti besok setelah masuk ke tahap penyidikan, mereka itu diulang diperiksanya, diperiksa ulang, dibuatlah berita tulisannya pro justisia, berita acara pemeriksaan saksi. Setelah pemeriksaan itu selesai, baru penetapan tersangka. Oke, Pak. Kapolri Jenderal Tito Karnavian memastikan proses hukum Basuki Cahayapurnama akan dilakukan secara terbuka dan transparan. Komitmen itu tertuang dalam upaya penyidik mengundang pihak eksternal untuk mengawasi jalannya perkara. Polri telah menerima 11 laporan sejak cuplikan video pidato Gubernur petahana Basuki Cahayapurnama di Kepulauan Seribu menyebar luas ke publik. Seluruh laporan tersebut menyebutkan Ahok diduga telah melakukan tindak penodaan agama. Pasca laporan itu, gelombang unjuk rasa yang menuntut percepatan proses hukum Ahok meluas. Puncaknya, sejumlah elemen masyarakat berunjuk rasa di kawasan Istana Jumat 4 November 2016. Unjuk rasa itu berujung ricuh. Tercatat 21 kendaraan baik milik TNI, Polri ataupun umum dirusak dan ada 3 kendaraan yang dibakar. Sementara itu, demonstran yang mengalami luka berjumlah 250 orang. Sebanyak 100 orang di luar demonstran juga mengalami luka, terdiri dari 79 personel Polri, 15 masyarakat umum, 5 personel TNI, dan 1 personel pemadam kebakaran. Meski ricuh, perwakilan demonstran sempat berdialog dengan Wapres Yusuf Kala. Kedua pihak bersepakat proses hukum atas Basuki dipercepat. Tapi kita menyesalkan kejadian Mbak Atta Isa yang seharusnya sudah bubar tetapi menjadi rusuh. Dan ini kita lihat telah ditunggangi oleh aktor-aktor politik yang memanfaatkan situasi. Presiden Joko Widodo menuding ada aktor politik yang menunggangi aksi unjuk rasa itu. Presiden pun harus segera turun tangan untuk mempercepat pengusutan kasus Ahok. Usai bertemu dengan Kapolri Tito Karnavian Minggu malam kemarin, Presiden memerintahkan Kapolri untuk mengusut kasus Ahok secara transparan, termasuk gelar perkara bisa disiarkan secara langsung melalui televisi. Sebetulnya, menurut Kapolri, proses gelar perkara yang terbuka ini tidak lazim dilakukan oleh kepolisian. Namun demi transparansi, Kapolri harus menjalankan proses hukum Ahok secara terbuka. Publik saat ini menunggu hasil akhir dari proses pengusutan kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok. Dan apapun hasilnya, publik harus menerima sebab hukum. Kita menampung keterangan-keterangan tambahan dari ahli-ahli, ya, dari saksi. Kemudian juga ada yang akan atau harus dicari lagi, ya. Sekarang tim masih melakukan perumusan dari hasil gelar perkara. Besok perkiraan jam 10 akan kita sampaikan. Itu aja.
Pelapor kasus dugaan penodaan agama meyakini Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama akan menjadi tersangka. Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab yakin kasus tersebut akan naik ke tingkat penyidikan. Jadi menurut kami, kelengkapan saksi dan alat bukti serta kekuatan argumentasi hukum yang disampaikan oleh para ahli, menurut kami sudah tidak ada alasan lagi bagi pihak kepolisian kecuali untuk segera menetapkan Ahok sebagai tersangka. Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia Teguh Nasrullah mengingatkan kepolisian agar berhati-hati dalam penetapan tersangka kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Gubernur nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Berikut pernyataan Nasrullah yang kami cuplik dari program Prime Time Talk. Kalau ada akhirnya besok diputuskan misalnya ada unsur pidana, tentu kemudian polisi hati-hati menetapkan tersangka. Besok itu baru masuk ke tahap penyidikan. Nah, berkas-berkas yang sudah diperiksa selama ini, belum orang-orang yang sudah diperiksa selama ini, baik diperiksa dalam kapasitas untuk didengar keterangan keahliannya, maupun diperiksa dalam kapasitas untuk didengar apa yang dia lihat, dia alami, yang kita sebut ahli, itu belum masuk berkas pro justisia. Jadi belum ada BAP transaksi, belum ada BAP keterangan ahli. Ya. Nah, yang ada adalah berita acara pendengaran keterangan, permintaan keterangan. Nanti besok setelah masuk ke tahap penyidikan, mereka itu diulang diperiksanya, diperiksa ulang, dibuatlah berita tulisannya pro justisia, berita acara pemeriksaan saksi. Setelah pemeriksaan itu selesai, baru penetapan tersangka. Oke, Pak. Kapolri Jenderal Tito Karnavian memastikan proses hukum Basuki Cahayapurnama akan dilakukan secara terbuka dan transparan. Komitmen itu tertuang dalam upaya penyidik mengundang pihak eksternal untuk mengawasi jalannya perkara. Polri telah menerima 11 laporan sejak cuplikan video pidato Gubernur petahana Basuki Cahayapurnama di Kepulauan Seribu menyebar luas ke publik. Seluruh laporan tersebut menyebutkan Ahok diduga telah melakukan tindak penodaan agama. Pasca laporan itu, gelombang unjuk rasa yang menuntut percepatan proses hukum Ahok meluas. Puncaknya, sejumlah elemen masyarakat berunjuk rasa di kawasan Istana Jumat 4 November 2016. Unjuk rasa itu berujung ricuh. Tercatat 21 kendaraan baik milik TNI, Polri ataupun umum dirusak dan ada 3 kendaraan yang dibakar. Sementara itu, demonstran yang mengalami luka berjumlah 250 orang. Sebanyak 100 orang di luar demonstran juga mengalami luka, terdiri dari 79 personel Polri, 15 masyarakat umum, 5 personel TNI, dan 1 personel pemadam kebakaran. Meski ricuh, perwakilan demonstran sempat berdialog dengan Wapres Yusuf Kala. Kedua pihak bersepakat proses hukum atas Basuki dipercepat. Tapi kita menyesalkan kejadian Ba'da Isya yang seharusnya sudah bubar tetapi menjadi rusuh. Dan ini kita lihat telah ditunggangi oleh aktor-aktor politik yang memanfaatkan situasi. Presiden Joko Widodo menuding ada aktor politik yang menunggangi aksi unjuk rasa itu. Presiden pun harus segera turun tangan untuk mempercepat pengusutan kasus Ahok. Usai bertemu dengan Kapolri Tito Karnavian Minggu malam kemarin, Presiden memerintahkan Kapolri untuk mengusut kasus Ahok secara transparan, termasuk gelar perkara bisa disiarkan secara langsung melalui televisi. Sebetulnya, menurut Kapolri, proses gelar perkara yang terbuka ini tidak lazim dilakukan oleh kepolisian. Namun demi transparansi, Kapolri harus menjalankan proses hukum Ahok secara terbuka. Publik saat ini menunggu hasil akhir dari proses pengusutan kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok. Dan apapun hasilnya, publik harus menerima sebab hukum. Kita menampung keterangan-keterangan tambahan dari ahli-ahli, ya, dari saksi. Kemudian juga ada yang akan atau harus dicari lagi, ya. Sekarang tim masih melakukan perumusan dari hasil gelar perkara. Besok perkiraan jam 10 akan kita sampaikan. Itu aja.
Pelapor kasus dugaan penodaan agama meyakini Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama akan menjadi tersangka. Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab yakin kasus tersebut akan naik ke tingkat penyidikan. Jadi menurut kami, kelengkapan saksi dan alat bukti serta kekuatan argumentasi hukum yang disampaikan oleh para ahli, menurut kami sudah tidak ada alasan lagi bagi pihak kepolisian kecuali untuk segera menetapkan Ahok sebagai tersangka. Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia Teguh Nasrullah mengingatkan kepolisian agar berhati-hati dalam penetapan tersangka kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan